Imam Syafi'i, Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i, punggawanya namanya Imam Syafi'i. Tidak ada dalam hadis bid'ah hasanah, tetapi beliau bilang bid'ah itu ada dua. Satu, ma wafaqahu syara', yang sesuai dengan syariat, itu namanya bid'ah hasanah. Yang kedua, ma yukhalifu syara', yang tidak sesuai dengan syariat, itu namanya bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Contohnya bid'ah dhalalah apa? Kemarin tragedi Muharram, punya nafak tilas sejarah. Kita cinta dengan keluarga Nabi. Bapak cinta nggak dengan keluarga Nabi? Cinta dengan Hasan Husain, cinta dengan Ali radhiyallahu anha, cinta semua kita dengan keluarga Nabi. Ada perbuatan oleh kaum Syiah bahwa mereka memperingati hari Karbala, terbunuhnya cucu Nabi, dengan cara pedangnya ditusuk-tusukan atau diketok-ketokin ke badan. Pernah lihat videonya, Pak? Nah, ini baru bid'ah dolalah, karena tidak ada ajarannya di dalam ajaran syariat. Apalagi kalau diyakini bahwa itu mampu menghapus segala dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Nah, ini nggak ada jalannya, nggak ada dalilnya, nggak ada petunjuknya, nggak ada Al-Qur'annya, nggak ada hadisnya, nggak ada ijma'nya, nggak ada perbuatan sahabat, juga tidak ada kiasnya. Kalau tidak ada ini, baru itu dibilang bid'ah dolalah, sesat. Jelas, Pak? Tapi kalau ada amal itu dalilnya, baik dalil Al-Qur'an maupun hadisnya maupun perbuatan sahabat, maka tidak bisa dibilang bid'ah. Nih, Pak, saya kasih tahu, dulu ada sahabat Nabi namanya Qatadah. Asal subuh baca abis Fatihah kulhu, rokaat kedua baca kulhu, Al-Ikhlas, Pak, kul huwallahu ahad. Sholat zuhur bacanya kul huwallahu ahad, abis Al-Fatihah kulhu, Al-Fatihah kulhu. Sholat asar Al-Fatihah kulhu, sholat maghrib Al-Fatihah kulhu, sholat isya Al-Fatihah kulhu. Pokoknya langganan, terkenal dengan nama Ustadz Kulhu, Kiai Kulhu. Karena kalau jadi imam itu bacaannya selalu kul huwallahu ahad, lalu sampai kedengaran sama Nabi, sehingga Nabi tanya, kenapa engkau baca kul huwallahu ahad terus? Emang nggak ada surah-surah yang lain? Kata sahabat tersebut, karena saya cinta kul huwallahu ahad. Sehingga Nabi katakan, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu bersama yang ia cintai. Dia cinta dengan kulhu, berarti nanti kul huwallahnya bisa memberi syafaat di hari kiamat. Alhamdulillah. Nih berkah sahabat sering baca kulhu. Orang Indonesia makanya jadi imam banyak yang kulhu, kalau enggak kuliah. Ternyata udah ada sahabat dulu, Pak. Kalau dia mau ngikutin Nabi, bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian juga Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Bacanya surah-surah panjang Nabi. Walaupun terkadang Nabi juga baca surah pendek, tetapi dia malah bacanya kulhu terus, nggak diajarin sama Nabi. Apa disalahkan dengan Nabi? Tidak. Ini namanya jelas dari dulu ada perbuatan-perbuatan yang memang sahabat lakukan, padahal Nabi tidak mengajarkan, lalu kemudian tidak disalahi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan Ustadz, nabinya masih hidup. Kalau nabinya udah meninggal bagaimana? Abdurrahman bin Auf, sahabat yang kaya raya, kalau pulang dari mana-mana, pulang dari masjid, pulang dari perjalanan jauh, pulang dari manapun, sampai ke rumah, Pak,
itu dia baca ayat kursi. Di ujung kanan dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ujung kiri dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Di belakang dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di belakang lagi dia baca 4 titik, 4 sudut rumahnya dia bacain ayat kursi. Nabi ngajarin nggak kalau pulang dari mana-mana sampai ke rumah baca ayat kursi? Tidak. Terus kenapa Abdurrahman bin Auf kerjakan? Karena dia pengen rumahnya aman dari segala gangguan dengan wasilah membaca ayat kursi. Berarti Abdurrahman bin Auf salah yang dikerjakan? Tidak. Bahkan beliau juga termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesuatu yang tidak pernah dikerjakan Nabi belum tentu salah. Jadi harus dibalik, Pak. Sekarang dikit-dikit kita nemu di YouTube Ustadz, ya, dia bilang ini bid'ah, ini sesat, ini neraka. Ini bid'ah, ini sesat, ini neraka. Segala sesuatu dibilang sesat, neraka, bid'ah, nggak ada dalilnya. Padahal mereka yang tidak ngerti dalilnya, mereka yang tidak ngerti dalil atau tahu dalil tapi tidak mau menyampaikan, itu namanya bohong. Orang kalau tidak tahu dalil itu bodoh, tapi kalau tahu dalil dibilang tidak ada dalilnya berarti dia bohong. Contoh, ada yang sholat subuh pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Dibilang pakai kunut bid'ah, nggak ada dalilnya. Salah itu. Harusnya nggak pakai kunut karena Nabi tidak pakai kunut. Saya jelasin. Dalam Sahih Muslim, ini hadis Sahih Muslim. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Di nomor hadis 1001. Ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rokaat kedua setelah rokaat pertama waktu sholat subuh Nabi kunut. Nabi kunut, jangan dibilang nggak kunut Nabi. Berarti yang kunut bukan bid'ah dan tidak salah, justru malah ikut kepada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas gak? Nabi kunut, penjelasannya dalam Sahih Muslim di nomor hadis 1001 bahwa setiap sholat subuh Nabi ba'da rokaat pertama, yaitu ketika rokaat kedua, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman. Ini jangan dibilang kunut itu bid'ah atau nggak ada dalilnya. Selama ini yang bilang kunut tidak ada dalilnya, berarti dia belum tahu dalilnya, sama dengan bodoh, atau sudah tahu dalilnya tapi diumpetin, itu sama dengan bohong. Yang kedua, tentang zikir jahar. Ini saya senang masuk masjid sini. Begitu Ustadz Ibni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir bareng-bareng, astagfirullahaladzim li wali walidayya, terus dilanjutkan la ilaha illallah, dilanjutkan ayat kursi, dilanjutkan baca-baca surah muawwidzatain, dilanjutkan baca la ilaha illallah. Kata mereka nggak ada dalilnya. Kata mereka nggak ada dalilnya. Zikir bareng-bareng kemudian dengan suara keras tidak ada dalilnya. Dalam Sahih Bukhari nomor hadis 324. Ini Sahih Bukhari. Yang bilang nggak ada dalilnya mereka. Saya lihat di dalam Sahih Bukhari ada dalilnya bahwa Nabi Muhammad itu mengajarkan untuk membaca zikir dengan jahar di saat selesai sholat 5 waktu. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh di halaman 11 begini ngomongnya,
mereka itu para sahabat bahkan di zaman Nabi kanu yazkurunallaha ta'ala jahron, berzikir kepada Allah secara zahar, hina yansarifu minal maktubah, ketika mereka selesai sholat 5 waktu dibaca zikir secara jahar. Makanya kiai-kiai kampung kita itu mereka pada ngajarin baca zikir dengan keras supaya apa? Supaya santri-santrinya, jamaah-jamaahnya bisa ngikutin, lama-lama jadi hafal, dituntun bacaannya. Nah, semuanya ada dalilnya. Jadi yang mereka bilang setelah sholat 5 waktu tidak ada zikir jahar, itu mereka berarti bohong atau bodoh.